Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Biar berkat sukacita terus melimpah di dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi hari yang indah, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Untuk kami datang memuji menyembah Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Buat nafas hidup yang Tuhan masih boleh percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Biar Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan Engkau yang disenangkan atas semuanya Bapa. Kami memulai ibadah kami, Tuhan yang campur tangan dari awal sampai akhir. Kuasa darah-Mu Tuhan dan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa memberkati ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, padamu aku percaya. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Langit dan bumi kan lenyap, namun firman-Mu kan tetap tak berubah. Setiap janji-Mu, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tak berubah. Kasih setia-Mu, katakan hanya Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah gunung batu dan perlindunganku. Padamu aku percaya, dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi kan lenyap, namun firman-Mu kan tetap tak berubah. Setiap janji-Mu, biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tak berubah. Kasih setia-Mu, hanya Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah gunung
percaya. Dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan kami. Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu Tuhan, Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, padamu aku percaya. Dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan kami. Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Yes Lord. Bagimu segala pujian, Hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya. haleluya. Sekarang kita mau tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Katakan, padamu aku percaya. Yes Lord. Kami takkan goyah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu Bagimu segala pujian, hormat. Haleluya. haleluya. Padamu Tuhan, padamu. Dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Thank you Lord. Lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah habis, selalu baru setiap pagi bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Kau Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. tiada pernah sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu firman-Mu selalu yang selalu digenapi. digenapi di hidupku. Ku percaya, Amin bukan Tuhan. karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Lebih sungguh katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Terima kasih Tuhan hidupku. buat firman-Mu. Percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau Bapa. Kami tahu kami gak mampu tanpa-Mu. Kami tahu kami gak kuat tanpa Engkau Tuhan. Terus pegang kami, terus peluk kami. Kami mau lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang selalu ada, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya, kami pegang itu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memasuki minggu kedua di tahun ini Tuhan. Di tahun yang baru ini Bapa. Kami mau katakan di tahun ini kami mau berjalan bersama-Mu. Di tahun ini kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kami percaya kepada-Mu Bapa. Karena kekuatan kami berasal dari-Mu. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Yang kami mungkin pikirkan itu enggak mungkin. Tapi Engkau menyediakannya bagi kami Tuhan. Kau besar, Engkau kuat, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Karena kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau. Terima kasih Bapak. Meskipun kami enggak melihat, tapi kami mau tetap terus percaya Bapak. Yes Lord. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Yes Tuhan. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Sama-sama katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes Lord. Bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
Oh, Shanara malam mari kita berbahasa roh. Inara lama ya lama syataka nama ya lama ya lama. Oh, Shanara lama lama ya lama ya lama. Kara lama ya lama Shanara lama ya lama ya lama takana. Sikana lama ya lama Shanara lama ya lama takana lama takana. Kasih Tuhan di sikana lama takana lama lama. Sikana lama ya lama takana lama. Inara lama ya lama. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Selalu mendekat. Kami bersyukur Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih walaupun musim berganti, tapi Engkau tetap setia Tuhan. Ya. Biarlah seperti pujian ini kami tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan. Engkau tidak berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Janjimu ya dan amin. Amin. Oh, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Engkau sudah menghantar kami di minggu yang kedua di tahun 2022. Banyak orang berkata ini tahun double portion ya Tuhan. Double anointing, double urapan Tuhan. Oh, double blessing ya Tuhan. Engkau memberikan berkat yang baru di tahun yang baru ini. Oh, mujizat yang baru ya Tuhan. Yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Oh, haleluya, sakana balama, sakana bayala bataka. Makasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Kau hadir memberkati kami. Lalu kami imani ibadah kami di tempat ini. Ibadah di mana air mengalir dari sorga memenuhi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Dan kami akan pulang dengan kendaraan kemenangan. Karena janji-janjimu akan digenapi. Makasih urapi hambamu, urapi kami sekalian. Lawat kami Tuhan. Ini ibadah yang sangat kami rindukan. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengar. Oh, terlebih hambamu, berikan kekuatan ekstra. Oh, berikan kemampuan. Biarlah apa yang kau taruh dalam hati hamba, biarlah boleh disampaikan seturut kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, kerajaan Allah turun di tengah-tengah ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap mendengar firman-Mu. Yang siap katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan lagi bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, kita menyambut tamu ya. Tamu dari Malang ini saudara ya. Yang kita utus berapa tahun yang lalu menjadi berkat buat Malang ya, Pak Sutanto. Dengan Nyonya, mana Pak Sutanto? Tangannya saya lihat. Oh, dengan Ibu Christine ya. Wah, tepuk tangan bagi teman kita ya. Wah. Saya sering telepon sama Pak Sutanto ini ya. Kalau saya digerakkan saya telepon. Oke, saya bersyukur ada banyak tema-tema dari gereja-gereja besar, tentunya yang kecil-kecil saya nggak dapat ya karena dia nggak upload di sosial media. Tapi GBI mengatakan ya, Pak Yosef sudah sampaikan ya minggu lalu Pak Yosef ya, sampai sambutan dari Ketua Umum kita Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sudah kita tayangkan. Inilah tahun kesehatan rohani. Jadi pastikan tahun ini kerohanian kita sehat. Yang setuju katakan amin. Yang belum sehat minta. Dan mulai dari awal tahun ini kita benar-benar sungguh-sungguh mintanya. Jangan asal minta. Saya sering merenungkan minta nanti Tuhan kasih sesuai dengan kehendaknya. Kebutuhan sudah pasti. Keinginan masih diuji. Memerlukan waktu dan proses. Tapi jangan hanya kita bersuara kepada Tuhan. Coba dengar, pasang telinga kita, telinga rohani. Ini tahun kesehatan rohani. Tahun dimana kita diubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Karena kerohanian kita akan men-trigger jiwa dan tubuh kita, fisik kita. Kita juga harus dengar suara Tuhan. Kapan itu waktu kita ngomong, itu banyak kan berdoa atau kita berkata-kata. Tapi pada waktu kita mendengar suara Tuhan, itu terjadi pada waktu seperti ini kita dengar firman Allah di ibadah. Keren banget ya. Selalu di tempat ini dahsyat pewahyuannya.
Tapi kita juga membaca firman. Pada waktu kita membaca firman, Tuhan berkata-kata. Dan kita dengar dengan telinga kita, termasuk telinga hati kita. Banyak orang hanya satu pihak. Memenuhi surga, memenuhi ruangan, memenuhi gereja dengan ngomong saja. Tapi tidak menyediakan telinga rohaninya, dengar Tuhan ngomong. Tapi saya bersyukur, berita baiknya gereja ini, jemaatnya serius, rindu dengar suara Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Wow. Ya, ada gereja besar juga ya, saya nggak usah sebut tapi kita tahu ya. Ini tahun paradigma yang baru, pola pikir yang baru, mindset yang baru. Jangan lagi kita dibebani oleh kegagalan, oleh suasana tahun lalu yang berat. Tahun yang penuh dengan tantangan, tahun penuh dengan kenangan juga. Tapi orang bilang tidak kalah, tahun ini pun penuh dengan tantangan. Biarlah izinkan Tuhan memberikan sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami. Seperti apa? Penggenapan firman. Di mana Tuhan sanggup mengubah padang belantara, hutan belukar menjadi kebun buah-buahan produktif. Tuhan juga bisa mengubah padang gurun menjadi sungai, ada sungai yang mengalir. Tuhan juga bisa memberikan padang belantara. Ya, ada sesuatu apa? Jalan raya dibuat. Nah, ini terjadi di Indonesia. Apalagi kalau jadi ibu kota negara kita yang baru itu. Keren banget. Saya sih menanti-nantikan ya, minimal 2030. Karena kita banyak berdoa untuk 2030. Tetapi kita nggak usah tergantung itu. Taat saja, setia saja. Wah, ini udah mulai berembun ya saudara. Nanti saya nggak bisa jelas lihatnya. Oke. Ya, tapi sudah steril ya, semua sudah vaksin ya, nggak ada masalah. Ya, saya tiru dari worship leader ya, buka masker dengan imannya, betul ya. Tapi pastikan memang kita ikut prokes. Jadi ada sesuatu yang baru. Saya mau masuk ke tahun 2022 ini, dapat promosi, bukan yang enak, yang berat. Saya datang dengan Pak Daniel Boymau, tantangan segunung menanti saya. Pendakian yang curam, saya diperlihatkan. Tapi kalau Tuhan suruh seperti tadi pujian, aku percaya. Bukan karena melihat bla bla bla. Tapi karena yang menuntun kita, yang menyertai kita, Immanuel. Yang juga berkata itu Allah yang berjanji, Allah yang setia. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada dia tidak menggenapi firman-Nya. Wow. Tuh lihat itu aja jatuh tuh, saking serunya ini firman-Nya saudara ya. Jatuh, nggak tahan dia saudara ya. Oke, lihat ke depan saja Bapak Ibu Saudara. Dan ada yang berkata ini tahun kemuliaan, katakan kemuliaan. Wow, tahun di mana kita bukan hanya diberikan keberhasilan karena penyertaan Tuhan. Bukan hanya diberikan kita keberuntungan karena kasih karunia tetap bekerja. Tapi Tuhan akan memimpin kita dan mata kepala kita sendiri. Dan orang berkata, sungguh kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Wow, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Dan semua itu yang masih saya belum sebutkan lain-lainnya. Saya merenung tadi, saya berkata sama anak dan mantu saya. Semua ini dengan tujuan supaya gereja ini siap menjadi generasi teladan. Siap? Bukan hanya generasi teladan, tapi yang memiliki integritas. Di dalamnya ada kejujuran, ada kebenaran. Ada rencana Allah, bukan sekedar rencana manusia. Ada sesuatu yang mungkin agenda Allah belum kita tahu. Integritas. Kita bisa menjadi saksi di tengah gereja, keluarga, bahkan di tengah pekerjaan kita. Dan semua ini Tuhan lengkapi supaya kita menuntaskan amanat agung. Wow, beri tepuk tangan lagi ya saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan bahan dari BPH, BPP, saya bersyukur. Ya, ini kalau saya nggak perform, tapi jangan salahkan Pak Yosef juga yang pilihkan saya ya. Bu Arta juga dipilihkan ya. Bu Arta juga udah mikir nih, waduh ini beban ini, apa bukan beban lah, tantangan juga ini. Saya dipilihkan oleh Pak Yosef ya, Bapak Gembala, supaya saya menyampaikan tema ini. Pak Yosef pasti kemarin sudah pilih dengan sesuai ya Tuhan bicara. Kasih mula-mula. Dia bilang kenapa Pak Yosef pilihkan saya? Bapak Gembala Pembina cocok lah.
menyampaikan ini. Karena selama ini sering bicara tentang kasih mula-mula. Kalau saya merenung Bapak Ibu Saudara, saya memilih respon yang benar di tengah tahun tantangan 2021. Gak gampang, tetapi di penghujung tahun, ya kurang lebih 3 bulan sebelum kita pergantian tahun, saya mengalami lawatan Allah yang belum pernah terjadi. Saya membaca Alkitab biasa, ya karena kita sudah lewat sekarang setahun lebih ya. Kita masuk periode kedua, ya 8 staf gembala dengan 15 orang yang dipilih, ya diberikan buku untuk bacanya. Yang lain bisa, ya tapi harus menyediakan sendiri supaya kita ada bedanya memang tahapan-tahapannya. Puncaknya 6 minggu yang lalu, jadi baru 6 minggu, saya boleh berkata, saya kembali hidup di dalam kasih yang mula-mula. Persis seperti dulu waktu saya umur 20-30 tahun. Wow, saya kepengen kalau bisa saya meminta, Tuhan biarlah suasana ini sampai saya kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya rindu, saya sudah ngomong, Tuhan saya mau ingat ini minggu keberapa, saya mau hitung terus. Ini minggu ke-6. Wow, di mana saya bisa mendapat kepekaan suara Tuhan. Nah tadi saya bilang ya, kita berdoa, kita ngomong, kita khotbah kadang-kadang ya, itu suara kita. Walaupun kita menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Tapi pada waktu kita baca firman, pada waktu kita berdiam diri, merenung, biar Tuhan berbicara, air mata itu bisa mengalir saudara. Saya bisa mendapat statement-statement yang baru, bukan hanya yang rohani, katakanlah yang untuk gereja. Untuk perusahaan, untuk apa yang saya jadikan tantangan, Tuhan bicara. Dan saya sedang menikmati. Jam 5 sampai jam 6 pagi, saya merasa selama 6 minggu ini, saya ada di menara doa. Sebelum beker berbunyi, maksudnya alarm berbunyi, sering kali saya bangun 1 menit, 5 menit, 10 menit, kadang-kadang setengah jam. Dan saya tidak bisa tidur lagi. Saya dekat dengan Tuhan, membangun hubungan. Kadang-kadang saya memuji Tuhan, kadang-kadang saya baca firman. Saya mengizinkan Tuhan saja yang bicara. Saya gak minta apa-apa, gak minta apa-apa. Sudah terlalu banyak yang Tuhan beri sama saya. Mungkin Tuhan juga maunya saya mengucap syukur. Maunya saya bersyukur untuk segala kebaikannya. Orang tidak bersyukur karena selalu melihat target. Orang tidak bersyukur karena melihat yang belum dia terima. Orang tidak bersyukur karena melihat hidup ini menderita. Wow. Saya baca di Alkitab di Ibrani, ada orang sampai mati tidak mengalami doanya digenapi. Sampai mati. Baca Ibrani 11 ayat-ayat terakhir. Yang ada adalah penderitaan. Tapi dia tetap menantikan langit yang baru, bumi yang baru dalam kerajaan Allah. Hari ini kita sedang membaca Ayub. Ayub sampai tidak mengerti seperti dia dihukum, dicaci maki, dijelek-jelekin sama teman-teman akrabnya bertiga. Kadang-kadang kita melihat kok Ayub sampai ngomong seperti itu. Saking penderitaan itu begitu berat. Tapi saya melihat pengertian dari Alkitab. Memang segala sesuatu bisa diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan hidup kita, hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Dengar, saya lagi sedang menghidupi firman Allah. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ujung-ujungnya kita hidup kekal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau dapat berkat besar, engkau tidak bisa ibadah, engkau tidak bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau didera dengan pergumulan janji-janji yang dahsyat, hati-hati. Saya meragukan itu dari Tuhan. Tapi berkat dari Tuhan akan membuat kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kekudusan menjadi pengalaman hidup kita. Hidup dalam kebenaran menjadi ciri hidup kita. Dan kita orang lihat, wih, perubahan yang luar biasa. Harta, kedudukan bisa berubah, bisa hilang. Tetapi iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan sampai kita masuk dalam kekekalan. Saya melihat kenapa kenapa murid-murid Tuhan begitu bersuka cita. Saya kemarin baca ya di dalam Lukas yang terakhir. Kalau nggak salah ayat yang terakhir juga ya. Dekat-dekat situlah di Lukas. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tinggalkan murid-muridnya.
Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, bilang memberkati saudara. Kurang apa saudara? Waktu dia naik ke surga jadi memberkati. Dan murid-muridnya bersuka cita. Tapi hanya berapa? Dari 500 yang lihat, hanya 120 kurang lebih yang menanti janji Bapa. Dengar saudara, 500 orang mengalami hal yang sama, tapi hanya 120 mengalami yang terbaik. Saya berharap pembukaan ini menjadi sesuatu. Saya usahakan tetap tepat waktu ya. Jadi banyak ini. Siapa yang baca? Oh, Bu Arta sudah siap-siap nih. Wah, mic-nya udah diangkat saudara. Oke, ada beberapa ayat. Ya, ini beberapa yang saya tambah. Tapi yang dari BPH nanti BPP saya akan kasih lainnya saja. Ya, cepat saja. Karena ini penting menurut saya. Ini yang saya alami sekarang. Oke, silakan Bu Arta baca Wahyu pasal yang kedua ayat 2 sampai ke 5. Ya, silakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya, ini saudara kalau kita melihat Wahyu pasal 2 sudah tahulah. Pasti ini sidang jemaat Efesus yang ditegur. Ada 7 jemaat, tapi jemaat di Efesus ini ditegurnya menurut saya sesuatu yang perlu kita renungkan. Tuhan bilang, aku tahu segala jeripaya dan ketekunanmu. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau benar-benar menjaga jangan hidupmu dipengaruhi oleh orang jahat, termasuk perbuatan jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Dan engkau juga tahu, jangan sembarangan percaya orang bilang rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wow, dahsyat sidang jemaat di Efesus ini melakukan apa yang Rasul Paulus sampaikan. Sampai Rasul Paulus meninggal. Tetap dikerjakan, tetapi nanti ada yang kita perlu renungkan saudara. Dia lakukan semua. Ya, jadi saya sempat membaca juga ya surat Efesus supaya saya bisa mendalami kenapa Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wow, jemaat di Efesus ini sabar dalam penderitaan. Kita kadang-kadang nggak sabar, doanya mulai ngancem. Wow. Tapi sidang jemaat di Efesus enggak, dia sabar dalam penderitaan. Artinya apa? Dalam penderitaan dia tidak berbuat dosa, enggak buat yang macam-macam. Terus? Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, rohnya menyala-nyala saudara ya. Tapi ini jangan-jangan tambahan saya. Tidak mengenal lelah itu rajin lah saudara ya. Saya sembunyi dulu yang tadi sudah ketelepasan saudara. Enggak apa-apa. Ayat 3, ayat 4. Namun demikian aku mencela Dengar engkau. saudara. Jemaat Efesus, saudara bisa baca. Ya, saya tadi semalam 2 hari saya membaca, ya enggak semua, tapi yang penting-penting yang Tuhan tunjukkan. Jemaat Efesus itu keren banget. Saudara bacalah Efesus 1 sampai Efesus yang pasal 6. Ya, saya highlight sedikit ya. Ya, kenapa dicela? Jemaat di Efesus itu dipersiapkan Tuhan. Rasul Paulus dengan rasul yang lain, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain membangun jemaat di Efesus ini. Kota Efesus ya kita sudah dengar ya dari Pak Nathan Subroto. Kota yang pergumulan, banyak penyembahan berhala. Tapi jemaat di Efesus diberkati dengan berkat rohani. Sehingga di jemaat Efesus lah diarahkan supaya apa yang dibangun oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Rasul Tuhan, kembangkan terus. 5 jawatan, Rasul, Nabi, Guru, Gembala dan Penginjil bekerja. Dan jemaat Efesus itu menjadi jemaat yang disusun begitu rupa. Sehingga pengenalan Allah sempurna. Dia disebut anak Allah. Jemaat Efesus juga disebut sebagai jemaat yang tidak bercacat celak. Dan lain sebagainya selanjutnya. Saudara nanti baca sendiri. Tetapi aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ulangi lagi. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dengar Bapak Ibu Saudara. Perbuatannya yang begitu banyak termasuk ada pujian. Tetapi tetap Tuhan cela. Kenapa? Karena meninggalkan kasihnya yang semula. Nanti kita urai ini saudara ya. Oke, ayat yang kelima silakan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oh, sesungguhnya ada beberapa di antara engkau, saya merasa tidak semua, tapi sedikit sekali ya yang ikut yang seperti Tuhan mau. Ada beberapa yang engkau begitu dalam telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tidak ada jalan lain. Harus bertobat. Katakan bertobat. Bertobat. Oh saudara, kalau engkau ada di dalam kasih mula-mula, bertobat itu minta ampun, menyesal, ketelepasan ngomong, aduh kenapa saya berpandangan jelek, Tuhan kasih tahu, itu langsung saudara minta ampun. Serius.
Kita rasanya nggak pernah minta ampun. Wow, bukan berarti saudara sudah kudus dan berkenan loh Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan engkau tidak ada di dalam suasana kasih mula-mula. Kesalahan biasa, orang lain lebih gawat. Saya ingat omongan pemimpin saya dulu, ya sekarang sudah tidak bekerja lagi. Di Mirang, saya keras. Saya dulu galak, pasang Bapak lebih galak. Kalau orang saya melihat Bapak itu sudah Bapak marahin, Bapak ketokin pakai helm. Ketokin gitu kata dia. Saya senyum-senyum aja. Saya nggak merasa begitu. Pak, besok dia berhenti. Saya langsung, tidak mungkin Pak. Kenapa? Karena saya bapaknya. Saya mengasihi dia. Perkataan saya akan mengubah dia. Hari ini saya bersaksi. Dia salah satu yang terbaik, project manager kami. Karena dia mengikuti proses. Dia tahu saya tidak jahat. Saya bapaknya. Tidak mungkin jahat sama anak buah. Wow, luar biasa. Jangan-jangan kita tidak bertobat, kita tidak minta ampun. Karena kita menganggap biasa dosa itu. Biasa kita lakukan. Tidak seperti waktu kita kasih mula-mula. Mendukakan roh saja sudah minta ampun. Tuhan, kenapa saya mendukakan rohmu? Saya salah berbicara. Air mata mengalir. Dengar saudara. Apakah sekarang kita mengalami? Tidak usah jawab. Makanya saya bilang kekuatan gereja nanti salah satunya. Karena kita memperbesar kapasitas. Kapasitas apa? Salah satunya. Emotional skill. Kemampuan mengelola emosi. Darah saya kasih tahu. Kalau engkau memuji Tuhan, kau menangis. Jangan kau cepat-cepat hapus. Lihat kiri kanan siapa yang di dekat saya malu. Ya, yang tahu saudara nangis nggak nangis sekarang susah. Paling sebelah kiri kanan. Dari belakang nggak lihat. Dari depan juga nggak jelas. Pakai masker. Saudara. Saya ingat saya bilang dia ngetok helm ya. Wow. Kalau kita perlu bertobat, jangan lama-lama. Itu menandakan hati kita kembali lembut. Wow, ini sesuatu yang dalam ya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya pernah duduk dulu sebentar ya. Ayatnya belum habis ya, lanjutin. Saya pernah mendoakan sepasang konseli. Tuhan kasih tahu ayat-ayatnya. Tuhan kasih tahu ngomong-ngomong begini dari sini ke sana ke sini. Wow. Terakhir Tuhan kasih tahu berdoanya begini-begini. Saya bilang saya ingin doakan. Maaf saudara. Yang berdoa nangisnya lebih kencang dari yang didoakan. Wah, saya lihat mana tisu, ini tisu juga jauh ya udahlah. Pakai tisu alam saja. Saya bilang, ibu doakan saya dilawat Tuhan. Dia nangis, suaminya nangis, wow. Inilah pasangan saya berkata, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput saya. Kalau engkau tetap mau konseling dengan saya setiap Sabtu, aku sediakan waktu 1 jam. Wow. Wow. Serius Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan memanggil saya, kalau dia masih tetap mau dengar konseling dari saya, setiap Sabtu 1 jam, saya agendakan. Kenapa Tuhan sudah memberi saya banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya melihat banyak kita menuntut pada Tuhan begitu baik. Termasuk saya. Saya bilang kita loh saudara. Kenapa kita tidak mau berubah? Hidup ini singkat, sementara. Di Batu Nisan kemarin ini saya melihat ya, kuburan tante. Tanggal lahir, tanggal kembali ke rumah Bapa di surga. Aku sudah menang. Aku sudah bertanding memberikan finishing well yang terbaik. Selesai. Dari tahun lahir sampai tahun kembali ke rumah Bapa. Ini sangat-sangat menentukan. Serius. Hari ini gereja ini dilawat Tuhan. Masuk ke dalam gelombang kegerakan Tuhan. Jangan jadi penonton. Jangan berdiam diri. Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat yang belum pernah terjadi selama kita hidup. Yang setuju katakan amin. Wow, banyak yang perlu kita rubah. Orang mungkin kasihan melihat saya begini. Anak saya, mantu saya, lihat saya, lagi doa.
Ya nggak selalu sih, kadang-kadang lagi tiduran juga saudara. Tapi saya tetap nyalain lampu. Cuma supaya saya tidak terlalu penat. Begitu segar lagi, kembali ke laptop gitu loh saudara. Saya atur kerjaan, telepon sana sini. Kepada orang yang Tuhan tunjuk. Saya baca firman, saya memuji menyembah. Gitar sejauh jangkauan tangan saya. Makanya saya merindukan suasana ini sampai Tuhan datang. Saya ingin alami. Yang mau katakan amin? Tuhan kau dengar ya. Banyak yang mau. Lanjut Bu Arta. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wow saudara, ini di gambar sebelahnya ada kaki Dian. Saya juga kagum juga nih, sekretaris saya di kantor nih bisa aja gitu loh. Saya udah gak ada komen lah sekarang. Ya, saya bilang kamu kapan khotbahin di gereja kamu? Wah pasam nambahin beban aja kata dia. Saya bercandain saudara ya. Saudara, kalau kaki Dian diambil dan ini adalah sumber penerangan ruangan satu-satunya. Artinya apa? Gelap kata Pak Coki. Pak Hendri pun ngomongnya sama. Gelap kali ruangan ini. Wow. Saya ingin berkata, biarlah terang yang dari Tuhan ini kita harus bangkitkan. Karena harus sumbernya dari Tuhan, dari roh yang ada dalam hati kita. Supaya bisa menerangi sekeliling kita. Menerangi kegelapan yang ada di luar sana. Jangan sampai kaki Dian itu diambil. Wow, kadang-kadang manusia nggak ngerti. Tapi orang Korea tahu. Pendeta Yonggi Cho tahu. Bapak Niko, saya berkata ya, sekarang kaki Dian sudah berubah dari Korea, ada di Indonesia. Nggak tahu ngomongnya enteng apa sedih apa saya nggak tahu. Kalau ngomongnya ringan-ringan aja, wow. Nggak salah kalau beberapa orang Korea sekarang make over berlebih-lebihan. Sudah kehilangan nilai-nilai penciptaan Tuhan. Yang dikejar apa? Wah, dengar Bapak Ibu Saudara ya, kekristenan di Korea ini menurun sangat-sangat tajam. Kita bersyukur Indonesia, api sedang berkobar-kobar menyala. Karena ada gereja-gereja termasuk GBI Citaraya berdoa siang dan malam. Supaya kegerakan yang Tuhan lakukan untuk seluruh dunia. Gereja Betel Indonesia jangan Citaraya sajalah. Semua sinode, 332 sinode bergandengan tangan. Karena ada pesan Tuhan, nanti jutaan jiwa-jiwa akan bertobat. Dan nanti mulai kegerakan itu dari timur. Dan pesan Tuhan dari Australia berkata, waktu itu pendeta siapa ya? Aduh saya namanya lupa. Ada jutaan anak-anak muda di Indonesia ini akan menjadi generasi Yeremia yang akan menjadi berkat bukan hanya untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Dari timur ke barat, ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, kembali akhirnya ke Israel, ke Yerusalem. Mungkin kita tidak bisa terlibat, tapi harus mendukung. Harus menyelami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya sekarang di Indonesia ini menara doa luar biasa. Bapak Ketum kemarin bersaksi. Dia waktu berbicara di Church of God ya, di tempatnya sister church-nya kita dengan dunia ya, dengan Amerika ya, saudara tahu ya, kita ada ikatan. Dia heran apa yang terjadi. Kenapa di Indonesia bisa terjadi GBI di masa 1 tahun lebih ini pandemi, kok ada ratusan gereja baru, ada ratusan pos pengabaran Injil, ada banyak orang dibaptis, ada banyak orang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tentunya bukan hanya GBI saja. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa Tuhan sedang memakai semua orang di akhir zaman ini. Dengar saudara, sekarang di Amerika kasus COVID berapa? Siapa yang tahu? Pak Henry tahu? Yang sekarang kasus baru, ya kita juga ada kasus baru naik ya. Sekarang kurang lebih udah 400-an. Kita harus berdoa. Di Amerika itu bukan 400 ribu lebih per hari. Ngeri itu saudara. Kenapa? Saya langsung. Karena tidak taat. Saya melihat di depan saya, hanya saya ini yang tidak pakai masker. Saudara pakai masker. Itu ketaatan. Saya tahu kiri kanan kita harus terus taat. Kasih tahu. Wow. Oke. Saya cepat saja Bapak Ibu Saudara. Selanjut ya. Oke. Apa ciri-ciri? Apa ciri-ciri orang yang hidupnya dalam kasih mula-mula? Saya agak masukkan pengalaman saya ya. Nanti yang dari pusat, karena ini memang benar-benar seperti kitab Wahyu,
poin-poinnya muncul. Tapi ini yang saya alami. Apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih yang mula-mula? Oke. Yang pertama dikatakan apa? Orang itu taat melakukan firman Tuhan. Bilang taat. Ya maaf ya, nggak ada orang Amerika di sini ya, yang terlalu dukung Amerika, saudara ya. Mestinya negara Amerika ini, maaf ya, ini kerinduan saya, menjadi contoh dalam penanganan COVID. RRT ya, Cina lebih kelihatan menjadi contoh. Indonesia keren banget, mendapat penghargaan. Ya, 5 negara apa 7 negara yang paling baik penanganan COVID-nya. Amerika nggak ada di situ namanya. Negara besar, kurang apa mereka? Rumah sakit. Orang rumah sakit klinik yang terbesar Mayo aja kita undang ke Bali supaya dia bikin rumah sakit bersama dengan BUMN supaya 2 tahun lagi sudah berfungsi. Orang gak usah keluar negeri berobat karena yang paling hebat diundang ke Indonesia. Tapi menangani COVID, wow, yang ada protes, saudara. Gak kelihatan sih kita ya, mungkin juga gak dipublish ya, dipublish, saudara ya. Tapi di Eropa saya melihat kalau gak salah, kalau nggak Italia, Spanyol. Italia udah kapok lah. Kalau nggak Spanyol sama negeri apalah pokoknya. Jerman juga pernah, Inggris juga pernah. Mereka demo. Gara-gara disuruh pakai masker. Demo, saudara. Suka-suka. Nyawa-nyawa saya. Hak asasi manusia. Mau pakai masker boleh nggak? Oh kalau di India dipentung loh, saudara. Saya lihat dulu dipukulin, saudara. Dipentung, saudara. Maka India cukup bagus penanganannya. Di Indonesia urusan sama TNI Polri, urusan. Apa artinya, saudara? Ketaatan penting. Orang yang dalam hidup kasih mula-mula akan taat melakukan firman Tuhan. Kita baca beberapa ayat ya, walaupun kita mepet, kita baca ayat ini ya. Supaya saudara nanti juga ini, saya kepengen mungkin saya share saja ya. Karena ini nggak mungkin habis dibacakan ayat-ayatnya. Saya akan share saja deh. Ya ingetin Pak Sekum, tolong ya di-share saja ya bahan ini ya. Kepada teman-teman ya. Ya nanti setelah ibadah kedua, nanti yang ibadah kedua kagak jadi ini. Oke, masih mikir saya walaupun lagi sedang dikejar-kejar waktu. Oke, baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, Dengar, kalau engkau mengasihi aku. kamu akan Bahasanya kalau kita ingin memiliki kasih yang mula-mula lah. Kan mau mengasihinya yang terbaik kalau kasih mula-mula itu. Bayangkan salah ngomong aja minta ampun. Kita udah mukulin orang mungkin, saudara ya, jangan bukan di sini lah, di Korea Utara nggak ada tuh minta ampun sama Tuhan. Itu masih sedikit itu, baru tangan kiri belum tangan kanan katanya. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mau kepengen mengasihi aku dengan terbaik, dengar terus. kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, hal yang terjadi dalam hidup kita akan menuruti firman. Kapan kita menuruti firman? Setelah kita tahu firman itu. Apa yang diperintahkan firman, apa yang dilarang firman, apa yang dianjurkan oleh firman. Wow, maka saya sudah mulai dari depan. Kita harus mau rindu dengar suara Tuhan. Jangan hanya suara kita yang mendominasi hubungan kita dengan Tuhan. Ayo lanjut, ayat ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan Kalau engkau melakukannya, baca dan pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Selalu doa berkat itu disampaikan juga bukan hanya kita mendengar, merenungkan, tapi melakukan firman. Saya seringkali digerakkan berbicara firman Kristus. Firman yang Roh Kudus dorong hari itu. Tidak selalu. Ya, jadi jangan kita nanti berlama-lama dengar firman Kristus. Jangan, kerja. Masak. Buru-buru ke kantor, buru-buru ke proyek. Jangan ya, waduh, Tuhan belum bicara. Kita belum siap mendengar. Kerja saja, biasa saja. Tapi kita rindu mendengarkan firman Kristus. Dan dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. ya, terima kasih, duduk dulu Bu Arta. Gini saudara, kapan ayat ini digenapi? Waktu kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman. Dengar ya, jangan berhenti mengasihi. Oh mungkin yang pintar puisi doanya lebih bagus. Yang sudah dilawat oleh ya mesbah doa lah apa, kata-katanya lebih bagus. Bukan hanya sekedar kita mau mengasihi, tetapi kasih kita ikuti dengan menuruti firman. Maka iya kita semua ini
akan mengalami dikasih oleh Bapa. Wow, rasanya gimana ya? Dan aku pun, kata Tuhan Yesus, akan mengasihi. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita ya. Lahir baru itu saudara mesti jangan Roh Kudus tinggallah dalam hatiku ya seperti orang belum ya. Mengimani bahwa dia tetap ada dalam hati kita, itu harus. Tapi nggak usah minta lagi karena dia sudah ada dalam hati kita. Tinggal kita mengizinkan dia berfungsi. Ya, roh itu roh kalau menguraikan panjang lagi, Roh Kudus itu berfungsi macam-macam. Menolong, menghibur, menunjukkan kebenaran, menginsafkan kita, memberitahu masa depan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Akan juga dikatakan, ya, mengasihi kita. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku. Wow, luar biasa ya. Jadi kehadiran Allah itu nyata dalam hidup kita. Kalau kita menghidupi kasih yang mula-mula. Saya dengan menyampaikan firman Allah ini ya, nggak boleh mengkopi ya. Saudara langsung, wah nanti pusing, jadi nggak usah. Kan semua lewat proses. Tapi dengar, clue-nya yang saya katakan tadi. Ya katakanlah kisi-kisinya kita harus kerjakan. Oke lanjut, baca lagi Bu Arta, Yohanes 15 ayat 10. Ya. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku. Nah, karena kita mengasihi Tuhan, akhirnya kita menuruti perintah Tuhan karena kita tahu firman-Nya. Kita dengar pesan dari gereja kita atau kita dengar YouTube dari hamba Tuhan. Makanya kita melakukan. Dengar saudara ya, bukan hanya bilang mengasihi saudara ya, ini cuma ngomong tak. Kita menuruti perintahku, perintah Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Wow. Ini yang membuat kita ada di dalam suasana kasih mula-mula. Saya berharap nanti saudara baca lagi ya. Karena ini gak gampang untuk mengerti sampai mendarat dan kita bisa melakukan. Dan itu memang Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang membuat kita mengalami ini. Seperti apa? Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Kayaknya seperti apa sih itu? Seperti waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia. Yang saudara kan dia Tuhan Yesus. Ini kesalahan kita. Kalau engkau mengasihi aku, engkau mau seperti aku, kata firman Tuhan, engkau harus melakukan seperti yang aku perbuat. Jadi bukan sesuatu yang terlalu yang kita nggak bisa lakukan, enggak. Sekali lagi ya, proses penting. Oke, yang kedua, baca sama-sama. Orang yang mengasihi Allah dan sesama. Wow, ini bisa cepat aja baca Barta ya. Oke ya, ayat yang ke-25 dari Lukas pasal 10. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengar saudara, ini ayat kita sering baca. Tapi pada waktu saya kembali mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula, ini tentu bukan dari kemampuan saya, ini kasih karunia, ini anugerah lah. Saudara mungkin banyaklah diam-diam merasa kasihan lah mendoakan saya yakin. Karena saya juga ceritakan apa yang saya alami. Tetapi pada waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bilang segenap hati. Bukan 99% hati loh. Sepenuh hati. Wow. Perlu banyak perenungan. Dan juga dengan segenap jiwa. Jadi tadi ada rohani kita. Intuisi, batin, pokoknya yang di dalam itu mengasihi Tuhan. Dan jiwa itu pikiran kita. Pikiran kita rindu seperti pikiran Kristus. Perasaan kita pun kita rindu seperti perasaan Kristus. Dan keinginan kita pun begitu Tuhan senang. Karena menjadi keinginan Tuhan. Bukan hawa nafsu, bukan keinginan mata, bukan keinginan perkara-perkara yang jasmani. Ini keinginan yang benar-benar yang dari jiwa.
dan di seluruh kekuatan. Nah, tubuh kita dan segenap akal budi kita. Bukan sampai di situ. Saya lanjut ya. Kita praktek di keluarga. Kita praktek di keluarga Allah di gereja. Baru kita praktek kepada orang lain, yaitu sesama. Kalau saudara lebih mengasihi sesama daripada anggota keluargamu, itu modus. Kalau saudara lebih keren di gereja, tapi mengabaikan kasih kepada keluarga, kepada pasanganmu, itu juga modus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kasih kita segenap tubuh ini benar-benar kita aplikasikan dan orang lihat kasih yang kudus. Enggak ada yang macam-macam. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Oh benar, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Wow, terima kasih. Jadi jangan hanya ngomong, perbuatlah itu. Yang terakhir, saudara. Ciri yang ketiga, ya ini belum ciri yang ini, ini terakhir kan dari saya, saudara ya. Tapi yang nanti baca saja, saudara. Tenang ya, kita tepat waktu. Masih lama ke jam 11, saudara ya. Kenapa jam 11? Tanya sama ketua panitia Natal, saudara. Yang ketiga, ternyata hadirat Allah di dalam hidup orang yang punya kasih mula-mula ini. Selalu, bilang selalu. Bukan hanya hari Minggu bilang. Bukan juga hanya Senin bilang. Kan habis diurapi, Bapak Gembala Pembina selalu bilang, kita belum kerja apa-apa hari Minggu ini. Baru diurapi, Senin menyala-nyala. Selasanya gak ada tuh yang menyala. Cuman kompor aja yang menyala sama lampu, saudara. Wow. Saya senang sekali. Ya, saya sitir karena saya melihat Ibu Leni. Hadirat Allah itu sangat menentukan kemenangan. Amin. Wow, artinya apa? Orang yang hidup dalam kasih mula-mula pasti, bilang pasti. Pasti menang hidupnya. Ya, saya sebut nih Ibu Wi ini. Bu Yanti ini selalu kalau doa syafaat saya dengar, Tuhan kami semua akan pulang dengan kendaraan kemenangan. Rasanya cuma dia saja nih kalau doa syafaat. Saya memperhatikan doa syafaat loh. Bener loh, jangan saudara, wah Bapak Gembala nih ngantuk pasti waktu doa syafaat. Enggak. Saya serius. Serius saya kalau dengar doa syafaat. Karena sangat penting permintaan. Loh kita mau minta, nggak minta kok minta diberi. Kok nggak nyari mau minta dapat. Nggak ngetuk pintu mau dibukakan. Maka minta itu serius. Mintalah seperti yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Ada ayatnya tapi saya kasih tahu inilah gereja mula-mula saudara. Saudara seperti apa sih hadirat Allah ada selalu memenuhi hidupnya? Kelihatan nyatanya seperti gereja mula-mula. Kisah Rasul 2. Yang mengerti katakan amin. Amin. Baca Kisah Rasul pasal 2. Gereja mula-mula. Setelah Petrus berkorban 3.000 orang bertobat dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu uraikan. Tapi ada satu kegerakan yang luar biasa. Orang mulai cinta ibadah. Enggak puas hanya di bait Allah, di gereja. Ada di rumah-rumah. Orang rindu persekutuan. Orang rindu baca firman. Orang rindu dengar pengajaran yang benar. Orang rindu berbuat baik. Siapa yang kurang kita tolong. Ada yang menjual tanah hanya untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Tapi Ananias dan Safira jangan ditiru. Dia punya modus menjual hanya ingin dimuliakan namanya. Bukan itu. Wah ini ayat-ayatnya saudara. Waduh banyak yang dibaptis. 3.000 jiwa orang. Mereka bertekun dalam pengajaran dan lain persekutuan dan lain sebagainya. Wow, ada mujizat terjadi. Ada tanda-tanda ajaib. Dan mereka masing-masing mengadakan persekutuan. Jadi tuan rumah apa? Persekutuan dengan sesama api yang menyala ini. Selalu dirindukan berkobar-kobar. Dan dikatakan juga ada pujian di mana-mana. Dan mereka ditambahkan jumlahnya. Wow, luar biasa. Ya, saya udah mendekati terakhir ya. Ada waktu tambahan sedikit. Karena ini penting saya sampaikan pesan dari BPP. Jadi Alkitab mencatat ini saudara. Bahwa Tuhan menegur jemaat Efesus karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jangan sampai itu juga terjadi dalam diri kita. Tuhan ingatkan bahwa kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Belajarlah dari jemaat di Efesus. Yang semula ya, pada waktu Rasul Paulus dan Rasul yang lain juga
membangun jemaat di Efesus. Bukan kejadiannya itu tahun 60-an. Bukan kejadian tahun 90-an waktu Yohanes di Pulau Patmos. Sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Sudah tidak ada bedanya. Di gereja tidak ada bedanya dengan orang gereja. Tapi di marketplace, di dunia, enggak ada bedanya dengan orang dunia. Ya, sudah tangkap itu omongan saya. Waktu di gereja sama. Nyanyinya semangatnya enggak kalah sama kita. Tapi begitu di marketplace, sama juga sama orang dunia. Nipu ya nipu. Dan tidak bertobat, mengerikan sekali saudara. Nah, BPP menganjurkan, waktu kita dalam kasih mula-mula, lihat tanda. Orang itu akan bertekun dalam pelayanan. Saya lanjut aja ya, ini banyak bacaannya. Yang kedua, dia berani ya membongkar kepalsuan. Gak nyaman sama yang gak benar. Pasti dia tunjukkan yang benarnya. Dan yang terakhir, yang dikatakan apa? Gak jelas, dia bersabar dalam penderitaan. Saya kagumnya BPP itu jeli sekali memantau. Tapi saudara dapat double portion. Saya dapat pewahyuan yang baru. Saya tulis di depan, inilah pesan dari BPP yang saya akan share. Dan nantinya, ini gak usah dibaca saudara ya. Nantinya orang yang hidup dalam kasih malam mula-mula ini akan mengalami berkat rohani dalam Kristus. Kok Pak Sam cuma berkat rohani? Yang berkat jasmani udah pasti, bilang udah pasti. Berkat jiwa sudah pasti, bilang pasti. Karena rohani yang susah orang cari sudah dikasih. Kesana tinggal menjara, tinggal menikmati. Wow, ini baca ayatnya ada saudara ya. Tapi bukan sekarang. Efesus 1 mulai ayat ketiga, ini judulnya berkat rohani dari surga memang ya. Sampai ayat ke-14. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi Allah. Saya sudah bilang tadi nyanyikan satu pujian. Saat indah. Tolong ya LCD. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saya rindu. Ini lagu orang yang ada dalam kasih mula-mula. Saat indah. Agak cepat sedikit. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita ulang lagi, kita berdiri semua, nyanyikan ini. Nyanyikan sungguh-sungguh saudara, ini sangat momentum. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, bawa daku
lembut, dengan lembut nyanyikan pujian ini. Maukah kita semua termasuk saya, selama menantikan kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu, baik secara pribadi maupun secara kolosal, secara firman, Tuhan datang dengan orang kudusnya, menjemput kita semua di angkasa. Selama menantikan itu, kita hidup dalam hadirat Allah. Wow, kita belum sempurna, tetapi Tuhan sedang mengarahkan kita kepada kesempurnaan. Kita bukan orang yang tidak berdosa, tapi Tuhan mau di dalam hadiratnya membuat kita tidak suka akan dosa. Yang kita suka adalah hidup dalam kebenaran. Semua kita punya tantangan. Saya dapat promosi. Saudara yang mau tahu seperti apa, silakan telepon kepada Daniel Boimau, supaya saudara tahu beban saya itu seperti apa. Tapi saya merasa Bapa, Firman, dan Roh memenuhi hidup saya. Doakan saya supaya saya bisa bertahan. Saya bisa menjadi mengimpartasikan kepada banyak orang. Tapi hari ini yang penting saudara mau dulu, kepengen dulu nyanyikan pujian ini. Oh, setelah itu nyanyi, nanti saya persilakan pendoa siapa nyanyikan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Yuk, gak apa-apa berdua ya. Oh masih senang mau nyanyi. Oke. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, oh Engkau kudus, kekudusanmu Bapa. Aduh, aku rindu Tuhan. Haleluya, diam dalam baitmu, menikmati kasih. Aduh, kami rindu menikmati terus Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Aduh, katakan sekali lagi, nyatakan pada Tuhan, menikmati kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yuk, silakan ya. Yesus. Yes Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami sudah ditegur oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Engkau sungguh sangat mengasihi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Mari Tuhan, biarlah kasih mula-mula itu ada senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap
setiap kami pribadi, lepas pribadi yang hadir di tempat ini maupun yang sedang melakukan live streaming Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini setiap kami yang mungkin dalam keadaan lemah, setiap kami yang mengalami kepahitan Tuhan, saat ini yang kami sedang alami, kami menjauh daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Mari Tuhan, Tuhan bekerja, memimpin, menolong, memampukan setiap kami Tuhan. Sehingga kasih yang mula-mula itu senantiasa hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang untuk yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya. Mari Tuhan, biar kekuatan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan dilimpahkan atas hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan dalam setiap pekerjaannya, setiap rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang ada, Tuhan berikan jalan keluar. Mampukan Tuhan, hikmat marifat yang daripada Tuhan senantiasa mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih sebagai ketua BPD Tuhan. Oh Tuhan, hikmat Tuhan mengalir senantiasa, pengurapan Allah mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Oh, di mana Tuhan sebagai Bapa rohani untuk gereja-gereja yang ada di Banten ini Tuhan. Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini terkhusus untuk pemerintahan bangsa kami. Oh Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf dan jajarannya, dari yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Beri roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalani kepemimpinan mereka masing-masing Tuhan. Baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan memberkati mereka, memimpin mereka untuk melayani masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program pemerintah yang ada saat ini. Mari Tuhan Kau menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Sehingga setiap program-program yang diadakan Tuhan, semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh bangsa kami Tuhan. Infrastruktur-infrastruktur yang sedang dibuat, bendungan-bendungan yang dibuat. Oh Tuhan, biarlah semuanya untuk kemajuan bangsa kami. Di dalam, oh Tuhan, menangani perekonomian. Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di dalam setiap pembangunan-pembangunan. Jauhkan dari mereka Tuhan sifat serakah, korupsi dan lain-lain sebagainya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus biarlah semuanya berjalan dengan kontrol daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam penanganan COVID-19 yang dilakukan bangsa kami. Oh Tuhan, mari Tuhan Engkau beri hikmat kepada setiap pemimpin bangsa ini Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Mulai yang sedang merebak kembali Tuhan, Omikron Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang proteksi setiap kami. Dan kami berdoa untuk setiap para masyarakat yang ada di bangsa ini, untuk senantiasa tetap taat kepada prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau mau melindungi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk vaksin yang kembali sedang akan dilakukan, booster Tuhan, vaksin yang ketiga. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan beri hikmat kepada
Departemen Kesehatan Yes. dan staf dan jajarannya untuk bagaimana untuk melakukan booster ini Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Yes, kuasa Allah. Bapa. Terpujilah namamu. Yes. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berdaulat atas bangsa ini Tuhan. Amin. Terpujilah namamu. Pujilah Sebentar Engkau. Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami taat Tuhan, ajar kami setia Tuhan. Oh, di dalam memberi Tuhan. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mau berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kita juga mau hidup di dalam kasih yang mula-mula di dalam Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan, sekaligus juga kita akan melihat dan mendengar beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 16 Januari diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 16 Januari tepat pada pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada perayaan Natal WBI GBI Citra Raya yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore bertempat di gereja GBI Citra Raya. Perayaan Natal WBI kali ini mengambil tema menjadi wanita tangguh dan bijaksana. Perayaan Natal WBI kali ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Samuel Kusnadi BSC. Kami mengundang seluruh kaum wanita yang ada di GBI Citra Raya untuk menghadiri perayaan Natal ini. Ada pertemuan Komsel Inti perdana di tahun 2022 yang diadakan pada hari Rabu tanggal 12 Januari tepat pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan kami share di grup Komsel Inti. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan ayat emas di tahun ini, boleh angkat tangannya, nanti petugas kita akan memberikannya kepada Bapak Ibu Saudara.
Ya, salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa ibadah kita ini. Ya, terus kita ikutin khotbah-khotbah yang disampaikan di lewat gereja ini supaya kita terus bertumbuh. Kesehatan rohani kita semakin kuat dan kita akan menikmati berkat Allah secara rohani yang dahsyat itu ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ada kedatangan tamu dari Men's Camp Pria Sejati ya, yang akan mempresentasikan kegiatan mereka yang akan dilakukan ya. Kami berikan waktu, kami persilakan untuk bisa menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Gembala, pengerja dan Pak seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini. Oke. Iya, memang suasananya kayaknya suasana biasa aja gitu ya. Tapi kita harus tetap jaga prokes gitu kan, karena itu perintah dari pemerintahan kita. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk sebenarnya bukan visitasi ya, cuman untuk mereview camp yang kemarin aja gitu kan. Perkenalkan, nama saya Irwandi, ya kan. Ya puji Tuhan, kami membawa rekan-rekan kami juga gitu kan. Ya, perkenalkan dulu deh. Shalom semuanya. Ya, nama saya Dedi Samuel. Saya lahir dari Jakarta. Saya beribadah di GBI Villa Tomang Baru. Ya, iya, Pak Abram Potonobu. Ya, shalom Pak Pendeta. Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Nama saya Antoni Cia dari GBI Villa Tomang Baru. Gembala kami Pak Abram Potonobu. Terima kasih. Shalom, nama saya Barce, saya berjemaat di Abalov, Gading Serpong. Oke, kami ini sebenarnya dari beberapa denominasi gereja gitu kan. Jadi CME ini bukan dari suatu gereja aja denominasi, tapi kita banyak. Karena tujuan kami ini sebenarnya bukan untuk membuat suatu gereja, tapi mempersatukan semua pria-pria untuk dipulihkan. Bisa disampaikan, brother, visitasi itunya, visinya. Ini visi dan misi kita ya. Visinya itu membawa setiap pria yang dipercayakan Allah untuk mencapai kemaksimalannya. Keselamatan prianya itu melalui menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita tujuannya itu membawa pria itu untuk boleh dibilang diperkenalkan kembali dengan kasih yang mula-mula juga gitu kan. Di situ lengkap semua. Jadi sama kita lebih mengerti lagi apa tujuan dan apa fungsi kita sebagai pria. Misinya adalah menciptakan pemuritan pria di setiap gereja lokal yang dilakukan oleh gembalanya. Jadi ini tujuan misinya. Jadi kita bukan membuat suatu komunitas yang membedakan, tapi setelah kita muridkan, kita kembalikan ke gereja lokal masing-masing untuk dibina oleh gembala lokalnya. Itu. Jadi kita asumsi selama ini kan orang menganggap bahwa kita itu setiap orang yang masuk camp Pria Sejati dia akan pindah gereja, tapi tujuannya bukan itu. Intinya kita tetap kembali ke gereja lokal gitu. Jadi inilah visi misi CMI Indonesia. Sebenarnya kita kemarin waktu itu kita ada camp yang ke-7 ya. Camp ke-7 itu di tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 itu kan itu sebenarnya kita ada camp, tapi karena situasi Covid yang sedang memanas, jadi kita off dulu, terusnya kita berlanjut, jadi kembali lagi ke tahun 2001 ini kebetulan kita akan mengadakan camp kembali. Ya, brother bisa tampilkan itunya.
Nah ini kesempatan yang bagus gitu kan. Karena pemerintah sudah memberi izin kepada kita akan mengadakan camp kembali camp ke-8 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2022. Ya, jadi untuk camp kemarin kan sudah ada yang daftar. Nah, jadi untuk camp kemarin sudah ada yang daftar. Jadi kami meminta untuk ikut camp kembali, dan yang sudah bayar kita ikut gitu. Jadi yang belum bayar nanti mungkin bisa daftar di depan dengan persyaratan mengisi formulir gitu. Ya, sorry saya agak kedingin. Saya nggak kuat dingin soalnya. Makanya tadi jaket ketinggalan di mobil. Jadi ya ini nanti saya mengundang kembali bapak-bapak yang sudah daftar untuk ikut camp kembali gitu kan. Mungkin dari saya sekian, ada tambahan. Terima kasih Pak Gembala, mungkin dari itu aja. Tuhan berkati. Baik, terima kasih dari Camp Pria Sejati yang sudah memprestasikan di tempat ini. Saya harapkan kaum pria di tempat ini yang sudah mendaftar dan sudah membayar bisa langsung ikut Pak ya. Yang sudah mendaftar dan belum bayar tentu harus diselesaikan dulu. Ya, baik, ada kesempatan yang baik ini juga kita ada kedatangan tamu dari jemaat kita yang kita utus ke Malang, dan pada kesempatan ini hadir bersama kita. Kami undang Bapak Tanto dan Ibu Christine untuk bisa maju ke depan, bisa bersaksi sebentar, membawa oleh-oleh buat kita semua. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, walaupun mungkin tahun baru udah lewat 10 hari, tidak ada salahnya saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Dan terima kasih untuk Pak Samuel dan Pak Yosef untuk waktu yang diberikannya, dan juga untuk staf pengembalaan yang ada. Ya, di sini saya akan menyaksikan kasih Tuhan yang diberikan kepada kami ya sepanjang 4 tahun ya. 4 tahun saya meninggalkan tempat ini ya, tepatnya tahun 2017 saya Tuhan utus ke Malang dengan sekeluarga, tetapi lawatan Tuhan juga sungguh luar biasa. Dalam perjalanan kami 4 tahun di Malang ya Tuhan izinkan lembah, Tuhan izinkan berkat-berkat juga, tetapi inti dari semuanya itu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kuncinya adalah kita tetap ada di hadirat Tuhan. Karena dengan kondisi yang mungkin 2020, 2021, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita tidak bisa mengandalkan hikmat kita. Tetapi yang kita perlu kan hanya hadirat Tuhan. Dan seperti yang firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini, bahwa kita harus membangkitkan kembali, menimbulkan kembali kasih mula-mula kita ya. Karena kalau saya bisa berdiri sampai saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun 2020, 2021 dapat kita lewatin itu hanya dengan kasih karunia Tuhan, dan saya percaya tahun 2022 ini pun tantangan pasti ada, godaan pasti ada, tetapi kita harus tetap mengandalkan dan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Dan salah satu yang disampaikan Pak Gembala pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi saya khususnya ya, bahwa kita harus taat dalam keadaan apapun. Kadang kita harus taat, karena seringkali ketika ada tekanan, ketaatan itu mulai undur. Tapi mari kita sama-sama di tahun 2022 ini kita membawa hidup kita lebih lagi taat kepada kehendak Tuhan ya. Dan saya juga menyampaikan kalau tema tahun 2022 di sini adalah sehat rohani, yang saya tangkap situ. Tetapi kalau gereja kami yang ada di Malang adalah kita harus mendesak kembali, mendesak kehadirat Tuhan, membawa hidup kita itu mendesak
Tuhan apa yang mau Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu kesaksian dari saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua sepanjang tahun ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa pagi ini kita menerima berkat paket lengkap dari firman Tuhan, juga dari kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala Pembina yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Terima kasih dari tim ya CMNI ya, TP3 Banten yang sudah juga memberikan penjelasan bagi kita hari ini. Terima kasih Pak Irwandi. Beliau adalah mentor saya ya. Karena kenalnya sejak lahir. Sudah kenal beliau ini. Luar biasa. Jadi saya hari ini masih ada sampai hari ini karena mentor beliau yang memimpin saya. Pastikan khusus bagi pria yang belum ikut acara camp Pria Sejati ini sangat luar biasa. Kalau nggak ikut rugi menurut saya. Kenapa? Karena salah satu tempat saya bisa menangis itu di camp Pria Sejati. Tempatnya itu ya. Jadi pria-pria yang belum bisa menangis cepat daftar ke camp Pria Sejati. Ini dahsyat ya. Terima kasih buat hambanya Bapak Sutanto dengan Ibu yang sudah juga memberi kesaksian yang luar biasa ya. 4 tahun kita berpisah, jauh di mata namun tetap dekat di hati. Tuhan memberkati kita, beri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Raja bintang hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur buat ibadah yang luar biasa pagi ini. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh berkata pagi ini bahwa Engkau sungguh Allah yang teramat baik di dalam hidup kami. Amin Tuhan. Engkau memberikan segalanya ya Tuhan. Bahkan Engkau telah mati bagi kami. Itu sebabnya kami ingin memberi yang terbaik selama kami hidup Tuhan. Kami ingin hidup maksimal supaya lewat hidup kami nama Tuhan Yesus Kristus saja yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami menyerahkan secara khusus persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lewat kolekte.
biarlah persembahan-persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu secara sempurna bagi setiap umat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, memberkati Bapak Gembala Pembina kami yang sudah menjadi saluran berkat pada hari ini. Memberkati setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Dan memberkati umat-umat-Mu yang telah hadir dengan beban persoalan masalah. Apapun juga kami percaya bahwa Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.